Halo guys, ketemu lagi dengan gua Erik. Ini bukan ketemu lagi sih ya, karena mungkin kali pertama sudah sekian lama channel di YouTube gua, habis itu udah nggak pernah lagi update video. Jadi hari ini sebenarnya gua agak malu sih bikin video ini, cuma kayaknya agak sayang banget kalau untuk dilewatin momen-momen seperti ini. Jadi tadi barusan gua pergi ke kos lama gua. Terus di aplikasi Tokopedia bilang sudah sampai kiriman gua, paket gua yang gua kirim. Jadi ada gua ada pre-order dari multi game. Pasti teman-teman tahu lah ya dari judulnya. Nih pre-ordernya apa? Danang ya, Final Fantasy 7 Remake. Memang agak pamer sedikit ya deluxe edition. Ya pikir-pikir sebenarnya dalam hati kecil gue pengennya beli yang First Soldier sih, yang edisi itu keren kan, ada action figure. Terus terang gue belum punya action figure Final Fantasy kecuali yang dibeli sama adek gue, figure kecil yang mini dari World of Final Fantasy waktu dia ke Jepang. Cuma ya kebetulan ya ada rezeki sedikit dan rasa kolektor ini menggelora ya gitu ya. Kemudian ya mungkin untuk teman-teman yang kenal saya kayak sayang banget kalau momen ini tuh dilewatin gitu. Ya dulu waktu umur apa ya? Waktu SMA kelas 1 atau kelas 2 gue sempet tuh bikin dulu zaman-zamannya forum-forum game modelnya Video Games Indonesia ya, VGI, Gamindo ya. Nah dulu atau forum hot game ya, masih jaya-jayanya ya pas saat itu. Dulu gue sempet bikin kelompok yang namanya FFIO, Final Fantasy Indonesia Online ya. Masih ada ffindonesiaonline.com websitenya itu ya. Isinya waktu dulu ya, yang dulu udah keren banget sih kalau menurut gue ya. Game ada berita-berita Final Fantasy yang baru. Dulu masih zamannya menanti Final Fantasy kalau nggak salah 12 ya, 10, 12, heboh-hebohnya 13. Kemudian kita bikin walkthrough, bikin ya semacamnya game facts begitu dan ya, semacam game facts ya. Lu ada teman-teman banyak sih, tapi terus terang sekarang udah pada pencar semua ya. Sejak kuliah udah nggak gitu kepegang forum-forum itu. Nah akhirnya sebenarnya tanggal 10 kemarin ya harusnya, cuma karena dia baru nyampe di Manado tanggal 13. Akhirnya baru dapat deh ini Final Fantasy 7 Remake Deluxe ini. Nah, apa sih yang di Deluxe bisa dapetin? Ini Deluxe yang bisa didapetin ini ya. Sephiroth Steelbook Case, ada artbook hardback 64 halaman sama mini soundtrack CD ya. Dan juga ada bonus summon materia ya, dimana bentuknya DLC ya. Sebenarnya gue nggak terlalu suka ya bentuk DLC begitu, tapi ya mungkin zaman sekarang ya game-game semuanya DLC semua. Dan ditulisnya The Legend Returns for All Generation ya. Memang kelihatan tua banget gue ya. Ya udah umur 30-an ya. Kalau pertama kali gue main game FF itu kenalnya itu memang FF7 ya. Waktu itu ya zaman dulu nyokap gue pelit banget untuk beliin gue game, konsol game gitu. Akhirnya dulu gue seringnya main di rumah temen, nonton orang main ya, main di rumah tetangga gue Ono yang mungkin yang lihat video ini ya. Dulu
sering lah senang lihat orang main game. Waktu itu nyokap sama sekali nggak mau kasih beliin gue game, sampai akhirnya ya dari kelas 6 naik ke SMP, waktu itu tahun 98 99 baru tuh dibeliin PlayStation 1 yang masih yang abu-abu, bukan yang PS1 yang putih. Waktu itu memang game FF pertama gue yang gue mainin sendiri adalah Final Fantasy 8 ya, Final Fantasy 8, kemudian ke-7 baru 9. Waktu itu memang nggak terlalu gimana sih sama game ini, cuma kok kayak gue seneng ngeliatin, dulu seneng banget ngeliatin summonnya, ngeliatin magicnya, ngeliatin limitnya ya, yang akhirnya membuat gue jatuh cinta sama serial game ini. Akhirnya gue mainin lah FF 5, 6 yang zaman-zamannya dulu nggak main di SNES sih, mainnya di emulator ya, main di emulator. Kemudian ya dari FF 1, 2 dulu sempat ini ya, sempat di remake di FF Anthology, FF1, FF2 segala macam ya, kecuali FF3 ya yang nggak terlalu banyak ini. Nah, sebelum gua ngalor ngidul lebih jauh, kita unboxing dulu ya. Jadi di FF Deluxe ini lu akan dapetin satu box begini, tebal ya. Dan isinya adalah susah ini. Nah, banyak ya. Nih, yang pertama tentu Blu-ray-nya. Ya, Blu-ray-nya Final Fantasy 7 Remake. Ini sih tulisannya Inggris sama Jepang ya. Katanya banyak ini ya teman-teman yang beli yang digital akhirnya ketipu sih. Mungkin karena region Asia, jadi kebelinya yang bahasa Cina sama bahasa Korea. Nah ini sih kayaknya resmi Indonesia ya. Nah, ada di ininya, ada di stikernya. Sorry, ini stikernya. Ya. Produk resmi Indonesia, Sony Interactive Entertainment. Jadi ini memang resmi dari Sony. Jadi pasti dapatnya nggak mungkin dapat yang bahasa Cina, tapi nggak mungkin juga bahasa Indonesia. Ya. Jadi ini bisa voice-nya atau subtitle-nya bisa Inggris atau Jepang. Tapi bos, required hard drive space-nya 100 GB. Gila, berarti gue harus ngebuangin game-game gue. Padahal cuma 500 GB doang PS4 gua. Terus ada ini, ada dan 2 disk dia. Ya, memang ini udah tahu sih sebelumnya, udah dibilang sama Square bahwa ini akan 2 disk. Jadi akan satu untuk disk gamenya, satu untuk file playnya. Dia bilang lebih bagus kalau di PS4 Pro, ya sayangnya PS gua bukan PS4 Pro. Ya gitulah ya. Keren banget. Lalu yang kedua, mini soundtrack ya. Mini soundtrack ini ada 12. Ya nggak mungkin sih game FF7 cuma soundtrack cuma 12 ya, ini cuma 12 yang dikasih untuk mini soundtrack. Bentuknya apa ini? CD audio ya kayaknya. CD audio sih kayaknya sih, dari Square Enix musik. Lalu ini, ini ada kodenya soalnya. DLC untuk aktuar summoning materia. Lalu ada Deluxe Edition Artbook. Ya buku-buku artbook sih ya, buku-buku begini. Ini gue nggak terlalu suka sih ngeliatin buku gambar-gambar begini ya.
Tapi untuk collectible bagus sih. Beberapa ini ada karakternya juga. Dan hardcover ya. Lalu wow, ini keren banget. Sephiroth box steel. Jadi ini adalah boxnya untuk ngegantiin box yang biasa. Box kosong sih, box biasa aja. Keren aja ya, untuk mau taruh game atau taruh mungkin apa mini soundtrack. Dan ini bentuknya juga bagus. Belum kepikiran sih ini mau dibikin untuk apa, tapi ini bagus. Jadi itu game-gamenya. Kita coba buka ini. Nah, buka game. Dia PlayStation eksklusif sampai 10 April 2021. Ya. Jadi kayaknya sih gosip-gosipnya dia akan bakal ke PC sih. Ya. Akan ke PC, cuma ya tahan-tahanannya dulu setahun. Pisau ya. Dan ternyata di dalamnya masih ada lagi DLC lagi untuk summoning materia yang Chocobo ya. Chocobo Chick. Tuh. Chocobo Chick. Jadi game-game sekarang gitu ya, semuanya DLC semua. Ya, susah ya. Dan gamenya ada 2. Ini untuk play this. 2 begitu ya. Ini gue baru pertama kali sih lihat Blu-ray PS4 begini. Di zaman dulu FF7 ini 3 CD ya, 3 CD. CD biasa. Yang kalau salah berapa? 700 mega ya, malah ya CD biasa ya. Ini kalau kali 3 ya 2,1 giga. Ya. Kalau F8 kan 4, FF9 4 ya, lupa gue, 4 kayaknya. Jadi mahal tuh dulu ya, zaman beli bajakan udah kali 50.000 atau berapa. Jadi dia begini ya. Ini ada yang data disk ini kayaknya akan buat di-install. Nah ini play disk ini yang untuk kita main. Dan lucunya covernya ini dong bolak-baliknya ya. Di covernya ini bolak-balik cuy ya. Kalau lu suka yang gambar klasiknya ini, yang gambar Cloud hadap ke Midgar, ke kantor Shinra ini, atau ada juga yang gini. Ya gue berharap besar sih sama game ini sih. Cuma ya salah satu sedihnya game ini nggak sampai habis, nggak sampai ceritanya sesuai di FF7 yang di PS. Jadi konon dia cuma sampai dia waktu dia kabur dari Midgar, berarti sampai dia nyelamatin si Red 13.
Ya berarti belum sampai untuk teman-teman yang katanya mau ngelihat yang Aerith ya ditusuk sama si Sephiroth ya. Belum nyampe, masih jauh banget itu aja mas. Itu aja di game awalnya itu baru separuh jalan dari di satu ya, ya kan, belum ke Calm, belum ke Chocobo Racing, belum ke Junon, apa ke Dis 2 ya, gue lupa ya kan, masih ke Junon lah, ke Smoke Canyon, Wutai segala macam. Jadi keren banget sih game ini, udah nggak sabar pengen dicoba. Cuma ya tadi gue harus ngapus dulu PS gue, harus dihapus tuh beberapa game. Apa yang mau dihapus ya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu unboxing kita untuk game Final Fantasy 7 Remake. Sorry kalau vlognya kacau banget, karena memang gue bukan vlogger. Cuman tadi sayang aja kalau ngelewatin momen ini. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya.